Perselingkuhan meningkat, merasa berhak, merasa bahwa kalau suamiku, istriku nggak bisa memenuhi kebutuhanku, aku cari orang lain karena aku berhak bahagia. Kalau nggak bisa dapatkan di rumah, aku cari di luar, di tempat kerja, sama orang, sama lain, dan sebagainya. Perasaan berhak ini sangat berbahaya. Akhirnya apa? Perselingkuhan kerap terjadi. Makanya hari ini, kalau generasi di atas Anda itu adalah broken home, Anda harus punya tekad bulat. Aku akan perjuangkan di generasiku, supaya apa? Keturunanku nanti, mereka juga akan melihat bahwa orang tuanya itu memperjuangkan pernikahan sampai di titik darah penghabisan. Yang keempat, bagaimana menjaga pernikahan Anda terhadap perselingkuhan? Jadilah pemegang janji, covenant keeper. Memang mungkin ada momen-momen kita itu mengalami sepertinya badai. Sepertinya, aduh, aku ini sudah nggak lagi tahan bisa hidup bersama dengan dia. Disinilah waktunya Anda jalani janji Anda. Perjuangkan baik-baik. Jangan sampai Anda berpisah. Anda harus turunkan legacy yang baik. Kalau Anda nggak bisa memenangkan peperangan ini, bagaimana dengan anak cucu Anda? Nah, kita harus bisa berjuang. Karena ini bukan hanya tentang saya dengan suami atau suami dengan istri, tapi ini tentang anak cucu cicit kita. Ini perjuangan yang berdampak panjang. Yang kelima adalah boundaries. Anda harus punya batasan. Boundaries itu Anda setting di mana? Di hati. Boundaries ini juga menolong Anda supaya ketika Anda cross the line, hati nurani Anda itu nyala alarmnya. Jadi coba cek. Kalau Anda chatting sama seseorang dan Anda perlu hapus supaya pasangan Anda nggak lihat, berarti ada yang nggak sehat di situ. Loh, aku nggak selingkuh kok. Aku nggak berzina kok. Ya tapi kenapa kok disembunyikan? Berarti ada something. Jangan diteruskan. Itu namanya boundaries. Anda sudah keluar dari garis. Nah, saudara, kita ini dibombardir dengan apa, saudara? Di media kita, flirting itu nggak masalah. Kan kamu nggak berzina. Anda belum berzina sih, tapi itu sudah cross the line. Secara emosi, Anda membangun kedekatan sama orang yang bukan pasangan. Nah, itu dalam budaya, dalam film-film, nggak apa-apa. Bahkan one night stand, teman tapi mesra, friends with benefit. Saudara, set boundaries. Yang saya propose adalah, saudara komunikasikan apa yang Anda mau dan apa yang Anda tidak mau dengan pasangan. Sepakatlah, buatlah standar yang jelas, bicarakan. Kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan kita, gimana dong? Dia lawan jenis. Saudara, saya beritahu Anda, dia butuh pertolongan, tapi dia nggak butuh Anda. Jadi Anda harus bisa tahu batasnya. Jangan karena kasihan, Anda lebih kasihan mana? Orang yang Anda baru kenal atau keluarga Anda? Dan kadang untuk mencintai seseorang, Anda perlu berani melukai orang lain. Karena kadang-kadang harus memilih siapa yang aku lukai. Kalau aku menolak orang ini, tapi aku menyelamatkan pernikahanku. Nah, banyak orang itu keliru, berharap istrinya atau suaminya mengerti untuk dia itu mengutamakan orang lain. Kalau ada grup di handphone, ternyata di dalam grup itu adalah teman-teman sekolah zaman dulu yang ada mantan-mantan Anda misalnya. Terus istri Anda atau suami Anda keberatan. Saudara, jangan gini loh, aku loh nggak ada apa-apa. Kenapa sih gitu aja keberatan? Jangan marah, jangan merasa dituduh. Hargai keberatan pasangan Anda. Selain kita menjaga dengan punya boundary sendiri, pasangan kita tuh sebenarnya adalah juga pagar bagi kehidupan kita. Jadi berbahagialah kalau Anda masih diingatkan oleh pasangan Anda. Berarti Anda itu masih dicintai loh, saudara. Kalau pasangan Anda sudah nggak peduli, Anda malah harusnya takut. Anda malah harusnya curiga, kenapa kok dia sudah nggak peduli lagi sama aku? Apakah dia memang sudah tidak mencintaiku? Tapi kalau pasangan Anda keberatan, itu berarti Anda masih dicintai. Kenapa perlu ada boundary? Yang pertama, untuk menjaga pernikahan Anda, melindungi pernikahan Anda. Yang kedua, untuk melindungi diri Anda demi pernikahan Anda kelak. Apa boundariesnya? Saya ajarkan ya, kalau Anda masih pacaran. Bisa nggak Anda berani punya boundaries? Your first kiss is your wedding kiss. Kita sama-sama menghargai, saya nggak akan ambil sesuatu sebelum waktunya. Kita jaga kekudusan. Saudara, kadangkala orang itu, kalau Anda lama pacarannya, gregetnya itu nggak ada. Dulu Anda pegangan tangan pacar Anda kesetruk. 6 bulan kemudian, gandengan sudah nggak ada rasanya. Makanya orang jadi tangan yang kemana-mana. Akhirnya jadi jatuh kepada seks bebas. Jangan, saudara, jaga baik-baik. Dan selain boundaries itu penting, itu juga menjagai Anda dari orang-orang yang sudah menikah. Jadi kalau Anda itu chatting sama orang dan dia itu sudah punya pasangan, sudah punya istri atau suami, Anda harus punya boundaries. Tidak boleh Anda akrab cekikian sama orang atau suami orang atau sama istri orang. Apalagi begitu dalam. Nggak bisa. Ada batasnya. Boleh nggak chatting? Boleh. Tapi urusan profesional.